Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Nur Perdani Tumrap dari Poltekkes Kemenkes Riau, Prodi D3 Kebidanan, tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi-komplikasi yang terjadi pada saat menyusui. Menyusui merupakan kegiatan yang sangat penting bagi ibu dan juga bayinya. Karena dengan proses menyusui, terjalin hubungan yang erat antara ibu dan juga bayinya. Setiap ibu menyusui berharap proses menyusuinya akan berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Namun, pada kenyataannya, saat menyusui terdapat beberapa ketidaknyamanan dan juga beberapa komplikasi. Di antara komplikasi dan ketidaknyamanan saat menyusui adalah yang pertama, puting susu ibu lecet. Biasanya, puting susu ibu lecet terjadi karena pelekatan yang tidak benar pada puting dan areola ibu. Yang seharusnya puting ibu dan areola ibu masuk ke dalam mulut bayi. Jika terjadi lecet, maka puting ibu menempel pada mulut-mulut atas bayi sehingga lecet. Biasanya, ketika puting ibu lecet, ibu akan terasa perih dan sakit ketika menyusui bayinya. Dan juga, biasanya ketika puting ibu sedang lecet, bayi tidak akan mau menyusu pada ibunya. Yang kedua, bendungan ASI. Bendungan ASI terjadi karena peningkatan aliran darah dan suplai ASI pada payudara ibu. Tanda-tanda bendungan ASI. Yang pertama, payudara ibu akan terasa keras dan juga bengkak. Hal tersebut dikarenakan terjadi penumpukan ASI di payudara ibu sehingga payudara ibu bengkak dan juga keras. Yang kedua, payudara ibu akan terasa hangat dan juga merah saat disentuh. Yang ketiga, payudara ibu akan terasa nyeri saat disentuh. Bendungan ASI selain terjadi karena peningkatan aliran darah dan juga suplai ASI pada payudara, juga terjadi karena beberapa hal, diantaranya karena ibu sering menggonta-ganti antara susu formula dan juga ASI. Yang kedua, karena jika biasanya ibu memerah ASI, ibu lupa memerah ASI, maka juga akan terjadi bendungan. Yang ketiga, karena ibu tidak langsung menyusui bayinya, juga akan mengakibatkan bendungan ASI. Komplikasi yang terjadi pada ibu menyusui lainnya adalah mastitis. Mastitis juga sering dijumpai pada ibu menyusui. Mastitis adalah peradangan yang terjadi pada payudara ibu. Mastitis sangat mengganggu proses menyusui antara ibu dan juga bayinya. Mastitis biasa terjadi pada trimester awal ibu menyusui. Namun, di beberapa kasus, mastitis juga terjadi pada ibu menyusui yang sudah berjalan lama. Mastitis disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam jaringan payudara sehingga menimbulkan payudara membengkak ataupun infeksi dalam skala yang bervariasi, dari ringan hingga amat berat. Bagaimanakah cara bakteri ini masuk ke dalam payudara? Ada beberapa cara bakteri masuk ke dalam payudara. Yang pertama, karena celah luka di daerah puting. Bakteri dapat masuk melalui celah luka yang biasanya disebabkan oleh kuatnya daya hisap bayi pada permukaan areola atau puting. Kemudian, bakteri ini berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Alasan yang kedua yaitu bersentuhannya payudara ibu dengan benda yang mengandung bakteri. Payudara tersentuh oleh benda yang mengandung bakteri atau mulut bayi yang mengandung bakteri hingga bakteri masuk melalui saluran air susu dan berkembang biak di dalam payudara ibu. Yang ketiga adalah anemia. Memiliki penyakit anemia dapat menurunkan daya tahan tubuh ibu menyusui dalam menghadapi bakteri. Selanjutnya, gejala-gejala mastitis. Ada beberapa gejala yang terjadi pada ibu jika ia mengalami mastitis. Yang pertama, payudara akan terasa hangat dan nyeri bila disentuh. Yang kedua, payudara terasa bengkak dan mengeras seperti benjolan. Yang ketiga,
payudara akan mengeluarkan cairan putih kekuningan seperti nanah. Yang keempat, kulit kemerahan. Dan yang kelima, tubuh terasa meriang demam. Komplikasi selanjutnya yaitu puting susu yang tenggelam. Puting susu yang tenggelam sering terjadi pada saat ibu menyusui. Berikut ini saya akan jelaskan bagaimana puting susu yang tenggelam beserta cara mengatasinya. Perawatan puting susu yang tenggelam. Perawatan puting payudara yang terbenam. Pada ibu menyusui, terdapat beberapa macam bentuk puting payudara. Yang pertama, payudara terbenam. Yang kedua, payudara datar. Yang ketiga, payudara menonjol. Dan yang keempat, payudara panjang. Normalnya, ibu memiliki payudara menonjol sehingga dapat menyusui bayinya dengan benar dan nyaman. Namun, pada beberapa kasus, terdapat ibu yang memiliki puting datar atau bahkan terbenam. Pada ibu dengan kondisi ini, mereka memiliki ketidakpercayaan diri karena takut tidak bisa menyusui bayinya. Padahal, hal itu kurang tepat, karena jika bayi menyusui, itu tidak hanya berpatokan pada puting ibu, namun juga pada areola. Posisi perlekatan yang bagus adalah ketika puting dan areola ibu masuk ke dalam mulut bayi, tidak hanya puting dari ibu. Tapi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pada ibu yang memiliki puting payudara terbenam agar payudaranya tidak terlalu tenggelam. Caranya adalah dengan menyiapkan spuit. Yang pertama, spuit yang digunakan bisa spuit dengan ukuran 10 atau 20 cc. Kemudian, spuit yang awalnya seperti ini dapat ujungnya dipotong menjadi seperti ini, kosong. Kemudian, alat untuk pendorongnya dilepaskan. Kemudian yang awalnya dia dimasukkan dari sini, dimasukkan dari arah sebelah yang kita potong tadi. Kemudian bagian yang ini kita tempelkan pada payudara ibu seperti ini. Kemudian jarak antara pendorong dengan ujungnya sepertiga dari spuit. Kemudian ditempelkan, kemudian ditarik secara perlahan. Jika pada puting payudara ibu, maka perlahan-lahan puting ibu akan keluar ketika ditarik. Namun, pada beberapa penarikan juga terdapat pengeluaran ASI. Jika terdapat pengeluaran ASI yang keluar di sini ditampung dan kemudian diletakkan di wadah. Cara ini bisa dilakukan selama 30-1 menit dan dapat dilakukan berulang-ulang selama setiap hari. Dengan cara ini, puting ibu lama-kelamaan akan menonjol. Posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Posisi adalah cara ibu mendekap bayi saat sedang menyusui. Sedangkan perlekatan adalah letak mulut bayi pada payudara ibu ketika sedang menyusui. Mengapa posisi dan perlekatan sangat penting? Karena jika posisi dan perlekatan yang kurang tepat dapat menyebabkan kesakitan pada ibu, serta bayi tidak dapat meminum ASI secara optimal ketika sedang menyusu, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya. Posisi menyusui yang benar adalah kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus. Badan bayi didekap dekat dengan badan ibu sehingga menempel. Tangan ibu harus menopang seluruh badan bayi, bukan hanya kepala dan juga bahu. Kemudian, bawa bayi menghadap ke payudara hingga hidung bayi berhadapan dengan puting ibu. Selanjutnya adalah perlekatan. Perlekatan bayi yang benar adalah dagu bayi menempel ke payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar, sebagian besar areola, terutama areola bagian bawah, masuk ke dalam mulut bayi. Selanjutnya, bibir bayi terlipat keluar. Pipi bayi tidak boleh kempot karena tidak menghisap tetapi memerah ASI. Selanjutnya, tidak boleh terdengar bunyi decak
yang boleh hanya terdengar bunyi seperti suara menelan. Jika bayi sudah melakukan hal tersebut, maka posisi perlekatan bayi pada payudara ibu sudah benar. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.